Allah kita itu adalah Raja, dan Allah bersemayam di dalam kekekalan. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah yang bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-36. Saudaraku sekalian, Allah kita itu adalah Raja, dan Allah bersemayam di dalam kekekalan. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah yang bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Mazmur 47 ayat yang ke-9. Kerajaan Allah itu harus datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menggenapi kitab para nabi. Dan kerajaan Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri yang menjawab segala masalah hidup manusia. Yesus Kristus adalah firman Allah. Dialah sang Raja yang telah turun ke dalam dunia ini dan menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus dan firman Allah adalah pribadi yang sama. Karena sebelum turun ke dalam dunia ini, Yesus Kristus berada di dalam kekekalan, yaitu di dalam kerajaan surga, dan namanya adalah firman Allah. Dan setelah menjadi manusia, namanya menjadi Yesus Kristus yang adalah nama pemberian Allah sendiri. Seperti yang telah disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Yusuf tunangan Maria. Jadi Yesus Kristus adalah sang juru selamat manusia dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya tergenaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pengakuan Yesus Kristus tentang dirinya sendiri, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapakah manusia yang bisa naik ke sorga selain daripada manusia yang telah turun dari sorga? Dialah manusia Yesus Kristus. Jadi mengapa firman Allah itu harus menjelma menjadi manusia? Karena dia harus menjadi manusia pengganti, yaitu manusia kedua. Karena Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama telah diberi otoritas oleh Allah, telah jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus Kristus sebagai manusia pengganti, manusia kedua yang tidak berdosa dan yang tidak bisa berbuat dosa, dan yang tidak tunduk dan tidak takluk di bawah kekuasaan iblis, melainkan telah menghancurkan, telah meremukkan kekuasaan iblis di bawah kakinya. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Yesus Kristus telah mengalahkan iblis dengan tuntas. Itu ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dalam kehidupannya, telah diberikan kuasa dan otoritas Allah untuk melawan iblis, untuk mengusir iblis keluar dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Inilah kemenangan yang sudah Allah berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, agar supaya kita hidup berkemenangan di dalam dunia ini. Karena memang selama kita hidup di dalam dunia ini, kita masih mengalami masalah, pencobaan di dalam kehidupan kita. Tapi ketahuilah saudara bahwa itu semua tidak akan
dapat menguasai kita apabila kita tunduk di bawah kekuasaan Allah. Karena Allah akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yesus Kristus adalah kerajaan Allah yang telah turun dari sorga. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-32, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna, yang telah menjadi taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan setelah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi, tetapi bagi kita pribadi lepas pribadi yang adalah umat tebusan Allah sendiri, mari kita belajar untuk menjadi taat akan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, dan bukan kita taat pada kehendak diri kita sendiri. Karena penderitaan ringan yang kita alami selama kita hidup di dalam kehidupan ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita. Karena kalau kita belajar untuk menjadi taat kepada kehendak Allah, maka Allah akan melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena waktu-waktu ini adalah waktu penentuan. Jadi barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, baiklah ia terus menguduskan dirinya. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesus Kristus yang adalah firman Allah, kerajaan Allah itu akan datang kembali untuk yang kedua kalinya ke dalam dunia ini, untuk menjemput orang-orang tebusannya yang tetap taat dan setia kepada kehendaknya, dan menempatkan kita di tempat di mana Yesus Kristus berada, yaitu di dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba.
tua, pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia.